Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Septiani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode perencanaan SDM. Pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Serangkaian proses yang disusun perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Serangkaian proses yang disusun secara strategis dan memaksimalkan tenaga dari sumber daya manusia perusahaan demi mencapai company goals-nya. Proses perencanaan SDM. Strategi ini memberikan arah secara keseluruhan mengenai bagaimana kegiatan SDM akan dikembangkan dan dikelola. Pengembangan rencana SDM merupakan rencana jangka panjang. Contohnya, dalam perencanaan SDM, suatu organisasi harus mempertimbangkan alokasi orang-orang pada tugasnya untuk jangka panjang, tidak hanya 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Alokasi ini membutuhkan pengetahuan untuk dapat meramal kemungkinan apa yang akan terjadi kelak seperti perluasan, pengurangan, pengoperasian, dan perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut. Metode non-ilmiah diartikan bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan dari perencanaannya saja. Rencana SDM semacam ini resikonya cukup besar, misalnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Akibatnya, timbul mismanajemen dan pemborosan yang merugikan perusahaan. Metode ilmiah diartikan bahwa SDM dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dari data, informasi, dan peramalan dan perencanaan. Rencana SDM semacam ini relatif kecil karena resikonya relatif kecil karena segala sesuatunya telah diperhitungkan terlebih dahulu. Selanjutnya dari proses perencanaan SDM, yang pertama adalah melihat ketersediaan tenaga kerja saat ini. Langkah pertama dalam proses perencanaan SDM adalah mengawali proses planning dengan melihat kondisi kesediaan SDM yang sedang berada dan bekerja di bawah perusahaan saat ini juga. Segala aspek yang baik dari segi kuantitas maupun kualitas SDM perlu jadi pertimbangan dalam perencanaan sumber daya manusia ke depannya. Di samping itu, challenge dan hambatan yang dialami pegawai juga bisa menjadi aspek pertimbangan. Yang kedua adalah memprediksi kebutuhan SDM di masa depan. Kemudian setelah dilakukan identifikasi terhadap kondisi SDM, tim Human Research selanjutnya harus bisa menganalisis dengan baik apa kebutuhan yang sekiranya SDM perlukan di masa mendatang. Hal tersebut meliputi perbaikan fasilitas kerja, promosi jabatan, atau bahkan mutasi pegawai. Yang ketiga adalah memperkirakan apa yang diminta SDM. Masih berhubungan dengan analisis kebutuhan SDM, di sisi lain permintaan yang diperlukan SDM juga harus dipertimbangkan. Tentunya permintaan tersebut harus tetap didasari atas tujuan perusahaan, alias demand yang diajukan pegawai tidak bisa dipenuhi jika melibatkan kepentingan di luar perusahaan, misalnya hal-hal yang bersifat personal. Yang keempat, menyusun strategi dan mengimplementasikan perencanaan SDM. Tahap terakhir dalam proses perencanaan SDM adalah penyusunan strategi dan penerapannya. Setelah mengetahui apa yang kurang dari pegawai perusahaan melalui 3 tahap sebelumnya, pastinya strategi yang dibuat harus bisa memenuhi kekurangan. Jalan keluarnya cukup beragam, mulai dari mengadakan pelatihan hingga merekrut SDM baru. Metode-metode perencanaan SDM. Dalam memprediksi jumlah pegawai yang dibutuhkan, perusahaan dapat menggunakan 2 metode, yaitu metode yang pertama adalah metode yang sering disebut sebagai metode trend analysis.
Metode ini digunakan untuk memprediksi kebutuhan rekrutmen baru berdasarkan tren jumlah karyawan di masa lalu. Metode yang kedua adalah rasio analisis. Digunakan untuk memprediksi jumlah rekrutmen baru berdasarkan rasio antar faktor tertentu, misal jumlah pendapatan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah teknik peramalan SDM. Yang pertama adalah ekstrapolasi. Tingkat dan jenis perubahan yang terjadi di masa lalu digunakan sebagai bahan untuk meramalkan perubahan-perubahan yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, indeksasi. Metode memperkirakan kebutuhan tenaga kerjaan di masa depan dengan suatu indeks tertentu. Kedua metode di atas hanya cocok untuk peramalan jangka pendek, karena faktor yang mempengaruhi permintaan atas tenaga kerja baik internal maupun eksternal dianggap konstan dan jarang ditemui pada saat ini. Perlu penggunaan instrumen lain. Yang ketiga adalah analisis statistikal. Metode analisis dengan memperhitungkan perubahan yang mungkin terjadi sebagai penyebab bergesernya tuntunan terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia. Yang keempat, analisis anggaran. Apabila rencana alokasi anggaran tidak dilaksanakan pada berbagai teknik peramalan seperti eksplorasi, indeksasi, dan lain-lainnya, diharapkan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan sudah mendekati kebenaran. Maka penggabungan seluruh rencana satuan-satuan kerja yang akan memberikan gambaran tentang kebutuhan organisasi di bidang ketenaga kerjaan, bahkan untuk kepentingan perencanaan sumber daya manusia jangka panjang. Yang kelima, analisis kegiatan baru. Memperhitungkan kebutuhan SDM dengan memperhitungkan perkiraan organisasi yang bersangkutan, situasi yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan lain yang sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan sejenis klasifikasinya, lokasinya. Rencana berbasis komputer. Metode peramalan dengan menggunakan serangkaian rumus-rumus matematikal yang secara simultan menggunakan berbagai teknik peramalan untuk menghitung kebutuhan SDM di masa depan. Selanjutnya adalah komponen analisis, perencanaan, dan peramalan. Pada dasarnya, perencanaan SDM memiliki beberapa komponen analisis untuk mendapat informasi mengenai sumber daya manusia serta mengambil keputusan dan informasi yang telah didapatkan komponen tersebut, yaitu yang pertama, rumusan filsafat. Perusahaan komponen ini berisi nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan utama bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Norma-norma ini memberikan gambaran tentang dasar dan eksistensi perusahaan. Yang kedua, rumusan tentang identitas. Tujuan dan sarana perusahaan. Komponen ini memuat tentang identitas berupa penegasan dari misi yang dijalankan perusahaan. Penegasan itu secara konkret akan menggambarkan bisnis baru yang dipilih dan ditekuni perusahaan. Selanjutnya, dari ketegasan dan kejelasan itu perlu dirumuskan tujuan utama bisnis yang akan dijelajahi, yang harus dijabarkan pada dalam mencapainya. Dengan demikian akan terlibat volume dan beban kerja yang akan mempermudah dalam menyusun struktur organisasi perusahaan berupa unit-unit kerja baik secara vertikal dan horizontal. Yang ketiga adalah evaluasi kekuatan dan kelemahan komponen ini membuat hasil evaluasi mengenai kekuatan dimiliki dalam mensukseskan bisnis perusahaan, sekaligus juga mengenai kelemahan dan keterbatasan yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Yang keempat, merumuskan desain pembidangan dan pembagian kerja komponen ini berisi penetapan unit kerja sehingga dihasilkan struktur organisasi yang jelas dengan volume dan beban kerja yang dilaksanakannya. Demikian juga jelas hubungannya satu dengan yang lain dalam rangka mencapai sasaran dan mewujudkan misi organisasi. Yang kelima, pengembangan strategi komponen ini berisi tentang cara mencapai tujuan secara bertahap dan cara menilai atau mengukur tingkat pencapaiannya. Tidak saja secara kuantitatif, tetapi juga kecepatannya dalam arti tingkat kecepatannya dilihat dari segi waktu. Yang keenam,
Penjabaran program komponen ini memuat tentang program setiap unit kerja atau departemen dan yang sejenis dan cara menilai atau mengukur tingkat efektivitas pelaksanaannya. Kendala dalam perencanaan SDM. Yang pertama, standar kemampuan SDM. Standar kemampuan SDM yang pasti belum ada, akibatnya informasi kemampuan SDM hanya berdasarkan ramalan-ramalan atau prediksi saja yang sifatnya subjektif. Hal ini menjadi kendala yang serius dalam SDM untuk menghitungkan potensi SDM secara pasti. Yang kedua, manusia SDM atau makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk hidup tidak hanya dikuasai sepenuhnya seperti mesin. Hal ini menjadi kendala SDM karena itu sulit memperhitungkan segala sesuatunya dalam rencana. Misalnya ia mampu tapi kurang melaksanakan kemampuannya. Yang ketiga adalah situasi SDM, persediaan, mutu, dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan SDM perusahaan. Hal ini menjadi kendala proses SDM yang baik dan benar. Kebijakan perubahan pemburuan pemerintah, seperti kompensasi jenis kelamin, warga negara asing, dan kendala lain dalam SDM untuk membuat rencana SDM yang baik dan tepat. Tujuan perencanaan SDM. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang bekerja di perusahaan memiliki kompetensi bagus dan mampu dalam menghadapi perusahaan krisis di dunia karir. Sehingga pada akhirnya target akan tetap tercapai meskipun sempat mengalami fase naik turun saat beroperasi. Namun, di balik tujuan utama, baca juga beberapa tujuan perencanaan SDM lainnya seperti yang pertama, memastikan setiap pegawai punya komitmen tingkat kerja yang tinggi dalam membantu roda bisnis perusahaan. Yang kedua, memastikan keadilan dan kesamarataan kesempatan bagi seluruh SDM yang ada. Yang ketiga, memastikan operasi kepada pegawai selalu berjalan dengan baik. Yang keempat, menciptakan suasana kantor yang adil dan harmonis, mempertahankan jalan komunikasi yang baik dan sehat di antara seluruh anggota organisasi dan perusahaan. Yang terakhir adalah manfaat perencanaan SDM. Yang pertama, pemanfaatan SDM dengan baik. Dengan tercapainya segala tujuan perencanaan sumber daya manusia, sudah pasti perusahaan akan lebih bisa memanfaatkan kinerja pegawai dengan baik. Hal tersebut karena perusahaan berkaca pada kelebihan dan kekurangan SDM, sehingga strategi yang disusun pun efektif dan efisien. Selanjutnya, produktivitas terjaga bahkan meningkat. Masih berhubungan dengan poin pertama, terciptanya langkah strategi akan sangat membantu kelancaran pekerjaan perusahaan. Pada akhirnya, banyak goals yang bisa dipenuhi selama SDM perusahaan bekerja dengan baik. Dalam arti lain, produktivitas organisasi terjaga bahkan bisa meningkat. Identifikasi masalah dan evaluasi. Terakhir, manfaat perencanaan SDM adalah mampu mengidentifikasi masalah dan melaksanakan evaluasi. Sebuah perusahaan pasti ingin selalu berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Dengan mengimplementasikan serangkaian proses hukum, research, planning, maka masalah bisa teridentifikasi lebih awal. Sehingga solusi strategi juga bisa disusun lebih dini. Di samping itu, tahap evaluasi juga bisa dilihat dari peningkatan yang terus terjadi. Pada akhirnya, perusahaan akan tumbuh menjadi suatu tempat yang tidak hanya sukses dalam jenjang karir, namun juga mensejahterakan SDM mereka. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya saya mau minta maaf jika ada kekurangan dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.